Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Zulfikri Sani dari Prodi PAI akan menjelaskan secara perdana tentang sejarah kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Mari kita simak bersama-sama. Kedatangan dan penyebaran Islam. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, ada beberapa poin yang menjadi disclaimer dalam pembahasan kali ini. Tentang poin pembahasan masuknya Islam ke Nusantara. Poin pertama, sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai 3 masalah. Yang pertama, tempat datangnya Islam. Yang kedua, waktu datangnya Islam. Yang ketiga adalah para pembawa Islam ke Nusantara ini. Terdapat banyak teori yang menjadi dasar dari masuknya Islam di Nusantara. Di antara lain adalah teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Tiongkok. Indonesia terletak di antara 95 bujur timur, 141 bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia menjadi jalur perlintasan negara karena terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat dijadikan sorotan dunia. Berikut beberapa teori yang menyatakan bagaimana Islam masuk ke Nusantara ini. Teori pertama yaitu perdagangan. Terdapat 2 jalur perdagangan Islam yang masuk ke Indonesia. Jalur utara dari Arab ke Damaskus, Baghdad, Gujarat sampai ke Indonesia. Lalu jalur selatan, Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka sampai ke Indonesia. Poin kedua yaitu masuk dengan cara pernikahan. Yang ketiga yaitu pengajaran dan pendidikan melalui pembangunan pondok-pondok pesantren. Yang keempat, jalur kebudayaan. Islam tidak menghilangkan kebudayaan Indonesia, namun memperkaya kebudayaan Indonesia dengan bernilaikan Islam. Masuk teori pertama, teori Gujarat. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Pijnapal dan mengaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Dibawa oleh orang-orang bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang membawa Islam ke Nusantara. Lalu teori ini dikembangkan oleh Snouck Hardgrange yang kemudian selanjutnya datangnya para keturunan Arab, kebanyakan keturunan Nabi Muhammad karena menggunakan gelar Sayyid atau Syarif yang menyelesaikan penyebaran Islam di Nusantara dengan bukti batu nisan yang bernuansa Gujarat di Pasai. Selanjutnya yaitu teori Mekah. Teori ini dinyatakan sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Karena apa? Terdapat banyak bukti di teori Mekah ini yang menyatakan bahwa Islam masuk sesuai dengan teori ini. Yang mana teori ini didukung oleh Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Mereka mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dasar teori ini adalah pada abad ke-7 Masehi di Pasai, di bagian barat Sumatera, sudah terjadi perdagangan Islam. Atau dalam hal ini orang-orang Arab. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, yang mana raja-raja di Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Lanjut teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat. Teori ini menyatakan Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia. Dasar teori ini adalah ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan adanya perkampungan Islam Leren di Giri, Gresik. Teori dibuat dengan adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan budaya Tabuik di Minangkabau. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu pada masa itu, di abad ke-13 Masehi, Iran bukan sebagai pusat peradaban Islam. Yang selanjutnya adalah teori Tiongkok. Teori ini jarang sekali untuk dibahas, jarang sekali dikemukakan. Teori ini menyatakan proses kedatangan masuknya Islam khususnya di Pulau Jawa berasal dari perantau Tiongkok melalui proses perdagangan. Sebagaimana kita tahu, pembawanya adalah yang sudah sangat masyhur yaitu Muhammad Cheng Ho atau Laksamana Cheng Ho. Sekian penjelasan dari kami tentang masuk dan penyebaran Islam di Nusantara. Kami mengetahui bahwa banyaknya kekurangan dari penjelasan kami. Kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Apabila ada yang masih kurang atau penjelasannya masih salah, mohon dikoreksi.
dan berikan saran yang membangun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.